Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Marhaban bikum ya tullab al-ilmi, naltaqi bikum bihadha ad-dars وهو درس كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد لمؤلفه الشيخ السعدي رحمه الله. والآن نحن في ترجمة الشيخ السعدي رحمه الله مصنف هذا الكتاب. Para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan tarjamatus Syekh As-Sa'di atau biografi Syekh As-Sa'di. Sebelumnya Ustadz sudah menyampaikan biografi Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab adalah penulis kitab Tauhid. Adapun biografi yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah biografi Syekh As-Sa'di, di mana beliau adalah penulis kitab Al-Qaulus Sadid. Dan kitab Al-Qaulus Sadid adalah di antara syarah atau penjelas kitab At-Tauhid. Huwa al-alimul jalil wad-da'iyatu syahir az-zahid al-wari' al-Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah Al-Sa'di min Nawasir Bani Tamim. Dia adalah seorang ulama yang mulia, seorang da'i yang terkenal, yang zuhud dan wara. Az-zuhdu an takuna ad-dunya biyadik wa laysat hiya fi qalbik. Zuhud adalah ketika dunia itu ada dalam genggaman tangan, tapi dia tidak pernah menyentuh hati. Nah, Syekh As-Sa'di adalah seorang alim, seorang ulama yang mulia, seorang dai terkenal, dan seorang yang zuhud. Al-Wari, seorang ulama yang wara. Wari adalah isim fa'il dari kata wara, yaitu yang senantiasa menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir Ibnu Abdullah Al-Sa'di min Nawasir Bani Tamim. Al-Sa'di ini termasuk keturunan Bani Tamim, dan kabilah Tamim termasuk kabilah yang sangat terkenal di Jazirah Arab. Ulida Syekh Abdul Rahman fi Madinati Unaizah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini lahir di kota Unaizah, ihda muhafazat mantiqatil Qasim, salah satu wilayah di mantiqah di daerah Al-Qasim. Fil yawmi tsani ashar min syahri Muharram min am sab'ah wa thalathmi'ah wa alfin min al-hijratin nabawiyah, yaitu pada tahun 1307 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 1307 Hijriah. Nasha Syekh Abdul Rahman yatim al-abawain. Syekh Abdul Rahman itu hidup dalam keadaan yatim piatu. Bapak dan ibunya telah wafat. Wa qama akhuhu bi tarbiyatihi wa ri'ayatihi.
yang mendidik dan mengurusnya adalah saudaranya. Fanasha'a nash'atan salihatan karimatan, sehingga beliau tumbuh dengan kehidupan yang baik dan mulia. Wa 'asha hayatal ulama as-sadiqin al-mukhlisin, dan hidup sebagaimana kehidupan para ulama yang jujur lagi ikhlas, zahidan mu'aridan 'anid dunya wa zukhrufiha, dalam keadaan zuhud dan berpaling dari dunia dan segala keindahannya. Muqbilan 'alal akhirah, lebih memprioritaskan akhirat. Munqati'an lil ibadah wal ilmi, fokus dalam beribadah dan menuntut ilmu. La yushariku an-nasa fima yahtamuna bihi, tidak bercampur baur atau mengikuti manusia dalam perkara yang senantiasa mereka perhatikan. Minal manasib wal jah wan nufudh, tidak pernah memperhatikan atau mencari mengejar kedudukan, pangkat, demikian pula pengaruh di masyarakat. Tidak sebagaimana kebanyakan manusia. Nahika annahu 'arada 'alaihi al-qada miraran fa aba an yadkhula al-maidan. Di antara contohnya adalah beliau ditawari untuk menjadi seorang qadhi atau menjadi seorang hakim berkali-kali. Fa aba an yadkhula al-maidan, tapi beliau tidak mau. Jadi Syekh As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di hidup dalam keadaan yatim piatu. Hidupnya diurus, dididik oleh saudaranya. Hidup dengan kehidupan yang saleh seperti para ulama. Kemudian zuhud terhadap dunia, justru memprioritaskan kehidupan akhirat. Fokus dalam beribadah dan menuntut ilmu. Tidak menyatu atau bersama manusia dalam perkara yang senantiasa mereka perhatikan. Tidak ambisi akan kedudukan, jabatan, demikian pula pengaruh di masyarakat. Bahkan ya, beliau sering beberapa kali ditawari sebagai untuk menjadi seorang qadhi atau hakim, tapi beliau tidak menerimanya. Kana syadidal ijtihad fi abwabil khair wal ibadah, orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam segala pintu kebaikan dan ibadah. Kal ihsan ilan nas, misalnya berbuat baik kepada manusia. Wa islahi dzatil bain, mendamaikan di antara dua orang yang berseteru. Wat ta'lim wad da'wah wan nushi, senantiasa semangat dalam mengajar, berdakwah, memberikan nasihat. Wa ziyaratil marda, mengunjungi orang sakit atau menjenguk orang sakit. Wat tahabbub ilan nas, demikian pula mendebar kasih sayang kepada manusia, cinta kepada manusia. Wa kana badhilan lil ilmi nashiran lahu, juga senantiasa menyebarkan ilmu. Demikian potret kehidupan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Min a'malihi rahimahullah, di antara jasa-jasa beliau rahimahullahu ta'ala, yang pertama adalah sahama fi ta'sis maktabah Unaizah al-ilmiyah ama 1359. Beliau ikut serta bersaham dalam mendirikan perpustakaan Unaizah, yaitu pada tahun 1359 Hijriah. Thaniyan, tawalla al-imamah wal khitabah fil jami' al-kabir bi Unaizah fi syahr Ramadan ama 1300 wa wahidatin wa
atau wahidatin ba'da sittin Hijriyah. Beliau menjabat sebagai imam, juga sebagai khatib di Masjid Al-Kabir, masjid besar di Unaizah pada bulan Ramadan tahun 1361 Hijriah. Thalithan, wa asyrafa 'ala al-ma'had al-ilmi fi Unaizah ba'da iftitahi عام 1373 وبعد 70 وصار مشرفا عليه من الناحية العلمية. Pernah menjadi pengawas di Ma'had al-Ilmi di Unaizah, sebuah institut ya, sebuah lembaga ilmiah di Unaizah setelah dibuka pada tahun 1373 Hijriah, dan di sana beliau menjadi pengawas ilmiahnya. Rabi'an, قام الشيخ ببناء الجامع على مرحلتين حتى أتم بناءه وذلك بجمع تبرعات لذلك. Syekh juga pernah membangun masjid jami dengan dua tahapan sehingga sempurna pembangunannya, yaitu dengan mengumpulkan tabaruat, donasi untuk pembangunan tersebut. Khamisan, kana Syekh Ibn Sa'di rahimahullah marja'a baladihi wa 'umdataha fi jami'i syu'uniha, fahuwa al-mudarris wal wa'idh wal khatib wa imamul jami wa katibul watha'iq wa muharrirul awqaf wal wasaya wa aqidul ankihah wa muftil bilad husbatan liwajhillahi ta'ala. Syekh As-Sa'di sebagai rujukan penduduk di negerinya dalam seluruh keurusannya. Dia seorang guru, seorang penasehat, seorang khatib, seorang imam, kemudian penulis segala wathaik, perjanjian, kemudian juga yang menuliskan wakaf, wasiat, kemudian juga orang yang membantu akad pernikahan, demikian pula sebagai mufti al-bilad, sebagai mufti di negerinya, semuanya karena Allah Ta'ala. Jadi kesibukannya sangat banyak. Seorang guru, penasihat, khatib, imam jami. Kemudian kalau ada perjanjian, maka beliau juga yang menulisnya sebagai penguat perjanjian tersebut. Kalau ada orang menyerahkan wakaf, maka beliau juga yang menuliskan akad wakafnya, wasiat, dan seterusnya. Jadi intinya beliau adalah marja' baladihi, tempat rujukan penduduk yang ada di negerinya. Amma turathuhu ala ilmi, adapun peninggalan ilmiah beliau adalah sangat banyak. Di antaranya adalah kitab Taysirul Karim Al-Mannan atau Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Itu salah satu kitab tafsir. Jadi yang betul di sini Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, bukan Taysirul Karim Al-Mannan fi Tafsir Kalamil Rahman. Kemudian pula kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran, ya, Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran, yaitu kitab yang mengumpulkan kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Dan buku yang kedua ini Ustadz selesai menerjemahkannya tapi belum diterbitkan. Tapi kitab itu sangat bagus. Kemudian untuk kitab yang pertama Taysirul Karimir Rahman, kitab ini bagaimana kita kaji di masjid, ya. Kemudian yang ketiga adalah kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid. Inilah kitab yang sedang kita bahas. Kemudian kitab Fathur Rabbil Hamid fi Usulul Aqaid wa Tauhid. Demikian pula kitab Bahju Qulubil Abrar. Kemudian yang keenam kitab Tawdihul Kafiyah Asy-Syafiyah Syarah Nuniyah Ibnu Qayyim. Kemudian yang ketujuh Al-Adillatul Qawati wal Barahin fi Ibtal Usulul Mulhidin. Kemudian yang ke-8 kitab Tanzihuddin wa Hamalatihi wa Rijalihi mimma tarahu Al-Qusaimi fi Aghlalihi. Kemudian kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Yang ke-10 Al-Fatawa As-Sa'diyah. Dan masih banyak lagi kitab-kitab tersebut, lebih dari 30 kitab yang beliau tulis. Kemudian para santri sekalian, min talamidhatihil masyhurin, di antara murid beliau yang sangat masyhur adalah Syekh
Muhammad ibn Salih al-Utsaimin, faqihu hadha zaman, ahli fikih di zaman kita sekarang ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam, penulis kitab Tawdihul Ahkam. Kemudian selanjutnya wafatus Syekh wa fi am 76 wa 300 wa alf, pada tahun 1376 Hijriah, itu pada hari Selasa tanggal 21 bulan Jumada al-Akhirah, usiba bi igma ba'da an alqa darasahul mu'tad. Beliau pingsan setelah menyampaikan pelajaran yang biasa beliau sampaikan. Wa shalla bil jamaah salata al-isya. Kemudian beliau melakukan salat isya. Fanukila ilal manzil, pada malam itu beliau dibawa ke rumah. Fawafathu maniyatuhu fajra yaumil khamis al-thalith wal 20 min syahri Jumada al-Akhirah. Kemudian pada subuh hari Kamis tanggal 23 Hijriah bulan Jumada al-Akhirah beliau wafat. Ya, jadi wafat pada hari Kamis. Wasulli alaihi ba'da salati dhuhri min dzalika yaum, kemudian dia salatkan setelah salat zuhur pada hari itu di Al-Jami' Al-Kabir bi Unaizah, di masjid besar di Unaizah. Wa dufina fi maqabir Syahwaniyah bi Syamal Unaizah, kemudian dimakamkan di pemakaman Syahwaniyah di sebelah utara Unaizah. Farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmatinya. Jadi demikianlah sekilas biografi atau tarjamah Syekh As-Sa'di. Baik, pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita mulai dengan muqaddimah Syekh As-Sa'di untuk kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, disyarah kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Sekali lagi, Al-Qaulus Sadid itu karya Syekh As-Sa'di, sementara kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Dan Ustaz sudah mengirimkan PDF-nya di grup, jadi silahkan mungkin bisa di print untuk halaman yang insya Allah akan kita pelajari. Semoga apa yang Ustaz sampaikan kali ini bisa difahami dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.